Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radita Desianti dari kelas 93 ingin menjabarkan penjelasan dari budidaya ikan hias. Ikan adalah salah satu hewan yang memiliki habitat hidup di air. Berdasarkan manfaat bagi manusia pada umumnya, ikan dibedakan menjadi dua, yaitu ikan konsumsi dan ikan hias. Ikan hias merupakan jenis ikan yang memiliki keindahan dan dapat mempercantik ruang tempat tinggal kita. Komoditas ikan dan teknik budidaya ikan. Budidaya perikanan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan dirancangkan oleh manusia yang meliputi seluruh sistem produksi atau hasil produk berupa produk pengolahan ikan. Pada dasarnya, budidaya ikan hias berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan ikan hias berkembang biak atau bertambah banyak dan bernilai jual tinggi. 1. Komoditas ikan hias. Terdapat beberapa jenis dari ikan hias yang sering dibudidayakan sebagai berikut. A. Ikan hias air tawar. Indonesia memiliki banyak jenis ikan air tawar. Ikan hias air tawar memiliki kelebihan, kemudahan dalam perawatan, dan pembudidayaan dibanding ikan air laut. Budidaya ikan hias air tawar pada umumnya digunakan untuk kebutuhan para penggemar ikan hias dan kepentingan penelitian. Ikan hias air tawar asli Indonesia yang menjadi primadona adalah ikan arwana dan cupang. Adapun ikan asal negara lain yang bisa didomestikan dan cukup populer dibudidayakan di Indonesia antara lain ikan koki, ikan koi, ikan cucus, dan gupi. 1. Ikan koi atau dengan nama lain Cyprinus carpio L. Ikan koi merupakan ikan hasil persilangan beberapa strain ikan mas atau karper dengan dominan warna merah dan putih. Melalui teknik pemijahan buatan, beberapa strain ikan mas dapat menghasilkan ikan koi yang memiliki warna merah dan putih yang menarik. Negara yang pertama kali mengenal ikan koi adalah negara Jepang pada tahun 1820-an. Beberapa jenis ikan koi yang dapat dibudidayakan antara lain Taiso sanhuoku adalah ikan koi putih dengan pola warna merah dan hitam. Yang kedua, Tancho adalah koi dengan bulatan merah di kepalanya. Goshiki adalah ikan koi asagi yang memiliki bercak warna merah. Hikari mayo adalah koi metanik dengan 2 atau 3 warna kecuali jenis utsuri dan soa. 5. Karomo adalah koi dengan pola warna merah yang dikelilingi warna gelap. 2. Ikan cupang atau beta sp. Ikan cupang merupakan salah satu ikan hias air tawar endemik di Indonesia dengan habitat di daerah rawa-rawa. Ikan ini mampu hidup pada volume air yang sedikit dan minim oksigen. Ikan cupang bisa dipelihara dalam toples terbuka tanpa bantuan mesin penghasil gelembung. Varian-varian ikan cupang berdasarkan banyak siripnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu halmon, bulan setengah, crowtail atau serit atau ekor mahkota, dan plakat half-wolf pertarung. B. Ikan hias air laut. 1. Angelfish. Angelfish memiliki nama ilmiah Pomacanthidae. Ikan ini memiliki ciri khusus, yaitu berbentuk pipih dan lebar dengan motif garis-garis pada setiap sisi tubuhnya. 2. Blue Devil. Blue Devil memiliki nama ilmiah Paraplesio bletekeri. Ikan ini memiliki tubuh yang sangat estetis. Ukuran tubuhnya yang cenderung kecil dan ramping dengan warna biru pada bagian tubuh dan bintik-bintik putih pada bagian atas. Ikan ini mempunyai habitat asli di karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Zahira, absen nomor 3. Komoditas ikan dan teknik budidaya ikan. Sarana dan peralatan budidaya. Adapun secara mendasar, sarana produksi yang dibutuhkan dalam budidaya ikan hias antara lain sebagai berikut. A. Bahan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam budidaya pembesaran ikan hias yaitu sebagai berikut. 1. Benih.
Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan dalam kegiatan budidaya. Jenis benih yang digunakan bergantung dari jenis budidaya ikan hias yang akan dilakukan. Adapun pembesaran ikan dalam fase pemeliharaan ikan yang akan dimulai dari ukuran tertentu. Benih yang akan dibesarkan harus benar-benar benih yang berkualitas ataupun sehat dan menunjukkan ciri-ciri berenang gesit dan lincah. 2. Pakan. Pakan merupakan bahan yang dapat menjadi sumber energi dan nutrisi bagi pertumbuhan ikan. Pakan yang diberikan dapat berupa alami dan pakan buatan. Pakan alami untuk ikan hias berupa plankton, baik fitoplankton dan zooplankton, jentik nyamuk, dan cacing sutra. Pakan buatan dapat berupa pelet, pasta, maupun lembaran. Pemilihan bentuk pakan hewan disesuaikan dengan kebutuhan ikan seperti umur ikan, besar ikan, jenis ikan, dan lain-lain. 3. Pupuk. Pemupukan merupakan faktor penting untuk mendapatkan keberhasilan dalam pembesaran ikan. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah berdasarkan kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang dan buatan. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan yaitu urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Air. Kualitas air dapat digunakan dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH 6-8, suhu 25-32 derajat. Salinitas 0-5 ppt air tawar, 6-29 ppt air payau, dan 30-35 ppt air laut, serta kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. 5. Kapur. Kapur yang digunakan untuk mempertahankan kestabilan kesamaan pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian, kalsit dan dolomite, serta kapur aktif. 6. Obat-obatan. Obat yang diberikan dapat jenis alami dan buatan, di mana obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dakila dari kelompok 3. Saya di sini mengusulkan 1. AA. Komisi ikan dan teknik budayaan ikan. B. Alat secara garis besar peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan budaya pembesaran ikan hias terdiri alat berikut. 1. Wadah budaya. 2. Ator adalah alat yang digunakan pada ombak atau baik yang fungsi untuk menggunakan resti atau membantukan mengeluarkan oksigen yang ada di udara di dalam air. 3. Istiaris diperlukan untuk memberikan distribusi oksigen yang baik ikan hias. 4. Plastik digunakan untuk menyerap kotoran dan menambah air ke dalam akumen. 5. Seko atau seke ikan. Seko atau seke digunakan untuk mengangkat ikan. 4. pH. 6. pH meteran. Komisi air dalam kegiatan budaya ikan hias. Penampakan ikan hias diperlukan di kotor secara komisi. Salah satu komisi yang perlu perhatian adalah pH air. Gunakan mengetahui nilai pH air yang sesuai dengan jenis ikan diperlukan alat pH meteran. 7. Meteran adalah alat untuk mengukur suhu di mana dalam kegiatan budaya ikan suhu air ada faktor pembatasan kehidupan ikan hias yang merasakan dari daerah tropis biasakan hidup atau suhu 24 dikurangi 9 pada cm.
8. Handle adalah gunakan menjaga suhu, pengadakan menjaga A. Komoditas ikan dan teknik budidaya ikan. C. Wadah budidaya ikan hias. Wadah untuk budidaya ikan hias sangat beragam. Wadah dapat berupa kolam bak semen, akuarium, atau fiberglass. Jenis-jenis wadah budidaya ikan hias sebagai berikut. 1. Akuarium. Akuarium merupakan sarana utama dalam melakukan aktivitas budidaya ikan. Akuarium terbagi dua jenis, yaitu dari kaca dan mika. Ukuran-ukuran yang digunakan akuarium sebagai berikut. A. Ukuran akuarium budidaya yaitu 100 x 40 x 40 cm atau 90 x 40 x 35 cm dengan ketebalan dinding kaca sekitar 5 mm serta dasar ukuran akuarium 7 mm. B. Pada dasar akuarium untuk penetasan telur yaitu 20 x 20 x 20 cm dengan ketebalan dinding kaca sekitar 3 mm dan dasar menggunakan 5 mm. Penempatan akuarium dapat disusun menjadi 2-3 tingkat pada rak besi atau kayu supaya tidak pecah, atau akuarium diberi styrofoam atau gabus putih. Membersihkan akuarium cukup dengan menyedot air dalam akuarium hingga habis. Selanjutnya dinding dan dasarnya dilap atau digosok dengan spons sampai bersih. Setelah itu, cuci sekali lagi dengan air bersih sebelum digunakan. Bak fiberglass. Keuntungan wadah bak fiberglass adalah menghemat tempat dan dapat berpindah-pindah. Jenis ikan hias air tawar murah hidup di daerah menggenang yang tenang. Mereka tidak terlalu membutuhkan kandungan oksigen terlarut yang tinggi sehingga bentuk kolam konvensional atau bak yang berbentuk persegi panjang dan bujur sangkar adalah pilihan yang tepat. Adapun dalam bentuk tangki, fiberglass berkapasitas besar antara 250 sampai 1000. Dapat digunakan untuk pemeliharaan puluhan ribu benih atau induk. Suhu di dalam tangki fiberglass relatif stabil. B. Persiapan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan hias. Pada tahapan ini, kita akan melakukan persiapan wadah budidaya dan cara pemeliharaan budidaya ikan hias sebagai berikut. 1. Pembuatan wadah budidaya ikan hias. Proses budidaya pembesaran ikan hias dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan teknik budidaya pembesaran dan pemanenan. A. Perencanaan. Langkah-langkah dalam perencanaan diantaranya menentukan jenis ikan hias yang akan dibudidayakan atau dibesarkan. Beberapa cara perkembangbiakan ikan hias secara alami diantaranya dengan beranak, bertelur berserakan, meletakkan telurnya pada substrat, menetaskan telurnya dalam sarang, atau dengan mengerami telurnya. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan dan mempersiapkan jenis wadah yang akan digunakan dalam kegiatan budidaya, menentukan jadwal kegiatan budidaya, serta menyiapkan kebutuhan bahan dan stabil. B. Teknik budidaya pembesaran ikan hias. Teknik pemeliharaan dalam budidaya ikan hias meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Tahap menyiapkan induk. Ciri-ciri induk jantan dan betina pada ikan hias adalah: A. Induk jantan. Ciri-ciri induk jantan yang dapat dikenali berupa tonjolan di belakang sirip perut atau gonopodium, tubuh ramping dengan kepala relatif lebih besar, warna sisik lebih cerah, dan sirip punggung lebih panjang. B. Induk betina. Ciri-ciri induk betina dapat dikenali berupa yang terletak di belakang sirip perut, tubuh gemuk, dan bentuk kepala agak runcing, warna sisik kurang cerah, dan sirip punggung biasa. 2. Tahap pemijahan. 3. Pemberian pakan. Pemberian pakan dapat diawali dengan pemberian pakan dalam jumlah sedikit melakukan pengamatan beberapa cepat dan beberapa banyak akan tersebut dapat dihabiskan oleh benih ikan. Rata-rata pakan akan dihabiskan benih ikan dalam waktu 3 menit.
Apabila benih ikan memiliki nafsu makan yang tinggi, bisa ditambahkan lagi dalam jumlah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asleka Kesedil Madani, kelas 93, nomor absen 05. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Persiapan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan hias. 4. Tahap pemeliharaan benih. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan ikan hias antara lain: A. Benih ikan yang baru lahir atau menetas belum memerlukan makan. Ikan-ikan kecil tersebut masih mengandung kuning telur buka kurung yolk egg tutup kurung. Baru setelah benih berumur 4-5 hari diberi makanan berupa kutu air atau kutu kuning telur rebus yang telah dihancurkan. B. Benih yang berukuran 2-3 cm dapat diberi makanan cacing dan setelah mencapai ukuran 5-7 meter atau dewasa dapat diberikan makanan pelet. Pemberian pakan jangan berlebihan karena sisa pakan akan membusuk dan menurunkan kualitas air. C. Lakukan penyiponan setiap 2 hari sekali. Penyiponan yang baik setelah pemberian makanan. Air yang terbuang akibat penyiponan diganti dengan air bersih yang telah diendapkan semalaman. 5. Pemeliharaan. Pemeliharaan yang perlu dilakukan setiap hari adalah penyedotan kotoran. 6. Hama dan penyakit. Adapun beberapa penyakit ikan hias yang sering menyerang yaitu: A. Penyakit tetramena, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Tetramena piformis yang menyerang kulit dan sirip. Ikan yang terinfeksi dapat diobati menggunakan actriflavin 3 mg atau liter air dengan cara perendaman selama 15-30 menit. B. Penyakit trichotillomaniasis, yaitu penyakit yang disebabkan Trichodina sp. Penyakit trichodina banyak menyerang benih ikan yang mengalami stres akibat kepadatan tinggi, penanganan yang tidak baik, pakan kurang tepat, dan temperatur air yang rendah. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan mengatur manajemen budidaya yang baik. Adapun pengobatan ikan yang sakit dilakukan dengan perendaman dalam larutan formalin 25 ml per meter kubik air selama 24 jam. Persiapan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan hias. C. Pemanenan. Ikan hias dapat mulai dipanen setelah memiliki warna atau bentuk yang diinginkan para hobis atau penggemar ikan hias. Kegiatan panen dapat dilakukan secara total atau parsial sebagian. Panen total dilakukan tanpa sortasi, sedangkan panen parsial dilakukan berdasarkan ukuran, umur, dan jenis kelamin ikan. Waktu panen yang baik adalah pagi dan sore hari, di mana suhu lingkungan lebih rendah dan stabil. D. Pengepakan. Kegiatan panen diakhiri dengan pengepakan yang dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Pengepakan terbuka adalah pengemasan yang biasanya dilakukan pada pengiriman jarak dekat. Adapun pengepakan tertutup adalah pengemasan yang dilakukan dengan memasukkan ikan ke dalam kantong plastik yang berisi air pada sepertiga bagian wadah dan diikuti pemberian gas oksigen, lalu diikat ujungnya dengan menggunakan karet gelang ataupun tali rafia. 2. Persiapan wadah budidaya ikan hias. Berikut berbagai persiapan wadah budidaya ikan hias. A. Pencucian wadah. B. Pengeringan wadah. C. Pengisian air. D. Instalasi aerasi. Proses budidaya pembesaran ikan hias. Proses budidaya ikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menyiapkan sarana produksi. Bahan yang digunakan untuk sarana produksi budidaya ikan hias air tawar mencakup wadah budidaya, instalasi aerasi, dan saringan. Pada wadah budidaya ikan hias jenis bak umumnya menggunakan alat bantu untuk meningkatkan kelarutan oksigen di dalam wadah budidaya
dengan menggunakan aerator ataupun blower. Instalasi perawatan bak budidaya ikan hias terdiri dari pompa udara, pengedar udara, pipa penyalur, batu aerasi, dan alat pengatur banyak aliran udara, udara atau kran. B. Proses kegiatan budidaya. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya.